kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Biasa-biasa ngomong-ngomong biasa gitu. Saya ingin sekedar menyampaikan tentang misi dari Yayasan Rumah Quran Semarang dalam kaitannya dengan apa yang sekarang kita lakukan. Bahwa misi dari Yayasan Rumah Al-Quran Semarang adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di dalam akte pendirian jabaran tentang bermasyarakat dan bernegara itu ada beberapa
komponen atau item, yaitu bidang keagamaan, bidang sosial, dan bidang kemanusiaan. Nah, bidang sosial ini yang amat luas, bidang agama juga amat luas. Nah, pertanyaan sekarang adalah tadabbur Al-Quran itu termasuk bidang apa? Gitu. Sudah barang tentu jawabannya bidang agama. Pertanyaan berikutnya, mengapa tadabbur Al-Quran kok perlu kita keluar, ya, perlu ke alam raya? Gitu. Ya memang kalau kita belajar tentang ayat-ayat Allah itu ada yang namanya ayat qauliyah, yaitu yang tertera dalam surat-surat Al-Quran itu, dan termasuk adalah ajaran Rasulullah. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat ini ciptaan alam ini. Maka kalau tadi Pak Dwi mengatakan baru sekali dari 23 pertemuan, baru sekali keluar. Sebenarnya kalau kita pahami ya betulnya seimbang. Yang ayat kauniyah 5 kali, ya yang qauliyah 5 kali. Hanya persoalannya adalah memang perlu melibatkan tenaga-tenaga ahli yang lain. Misalnya kita akan melihat tentang bagaimana Allah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam ini. Ya. Kok dari sekian ribu tumbuhan kok ya godongnya beda, ya, bentuknya beda dan sebagainya. Nah, mungkin itu ahli botani yang bisa ngomong, nanti bisa ditunjang dengan ahlinya yang di tafsir Al-Quran atau lain sebagainya. Kita akan melihat alam sekitar ini. Kok ana langit gedemen ya, ombomen kok ora ning sokone kok ya rambrung. Nah, ini sebenarnya kan ayat kauniyah yang pada intinya adalah semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Bahwa kita diharapkan dengan semakin mentadaburi Al-Quran dari ayat qauliyahnya, kemudian kita hubungkan dengan ayat kauniyahnya, itu akan semakin meningkat tingkat keimanan kita, kepercayaan kita. Lah yo ngono Gusti Allah. Nek menungso ora bakal kuwasa gawe langit ombonge ini ora ning sokone ora tiba. Nah, ya nek dudu Allah ndak mungkin bisa gitu. Jadi intinya tadi bahwa perlu keseimbangan kalau menurut saya itu bagaimana mentadabburi Al-Quran dari sisi kauniyah dan qauliyahnya ini Pak Dora. Maka perlu diprogramkan ini Pak Dwi mungkin yang sing nom sing gerakan sing lincah bagaimana mencari tempat-tempat yang nanti mungkin dari sisi biaya lebih murah, tapi dari sisi pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran itu akan lebih meresap di dalam hati kita, terutama dalam rangka kita meningkatkan iman takwa kita, dalam rangka memahami tentang kekuasaan Allah itu yang begitu dahsyatnya. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Nah, monggo Pak Fatur yang bisa menjelaskan lebih jauh hubungan-hubungan ayat kauniyah dan qauliyahnya itu bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ini yang mungkin bisa diketahui dan dipahami oleh Bapak Ibu